ChatGPT 4o udah bisa gantiin manusia. Oh no. Hai. Sini Jenny ceritain. Teman-teman udah tahu belum kalau bulan Mei kemarin OpenAI rilis live demo ChatGPT versi 4o? Iya, kayaknya baru aja ya kemarin keluarin versi yang GPT-4. Dan itu udah lebih banyak upgrade-nya dibanding versi sebelumnya yang 3.5. Sekarang ngeluarin lagi versi 4o yang lebih ngeri lagi. Soalnya katanya ChatGPT 4o ini udah bisa nunjukin emosi, ngelihat kita, dan bahkan ngobrolnya lebih natural loh. Jadi pertanyaannya, ChatGPT 4o udah bisa gantiin manusia? Oh no! ChatGPT udah secanggih itu guys. Jadi, di versi 4o ini, ChatGPT punya 2 fitur baru yang paling dikagumi sekaligus nakutin. Ya, fitur-fitur itu adalah fitur voice dan visual. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert. Di fitur voice, ChatGPT itu ngobrolnya jauh lebih conversational dan lebih real time. Jadi serasa ngobrol sama orang beneran loh. Bahkan orang beneran aja kadang nggak ngedengerin kita kalau kita lagi ngomong. ChatGPT 4o ini sudah punya kecepatan merespon input suara sampai 232 milliseconds. Dengan rata-rata 320 milliseconds, ini udah sama kayak kecepatan manusia beneran pas lagi dengerin ngobrol. Kecuali kalau orang itu elmot ya. Tapi bercanda ya guys. Selain kecepatan prosesor dan kemampuan audio yang lebih cepat, GPT 4o ini juga mampu menguasai 50 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Makanya, GPT 4o terbaru ini udah bisa jadi penerjemah langsung guys. I would like you to function as a translator. I have a friend here who only speaks Italian, and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. Respon audio udah cepat, multilingual. Jangan-jangan besok bakal berurutan kerjaan translator konsep-konsep Korea nih. Kita lanjut ke fitur berikutnya yang mau aku bahas, yaitu visual. ChatGPT udah bisa ngeliatin kita dengan gunain akses kamera smartphone kita. Wow. Terus, fitur visual ini bisa ngapain aja ya? Banyak. Dia bisa ngeliatin kita buat misalnya kasih rekomendasi outfit kalau mau interview. I don't have a lot of time, so I'm just gonna throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. Bahkan bantu kita mecahin soal matematika dan coding yang lebih rumit loh. What equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, I'm going to try to subtract 1 from both sides and then I'll see what I get. Great idea. Canggih banget nggak sih? Aku aja masih bingung kalau dikasih soal-soal itu. Dan ini dia yang menurut aku paling gila. GPT 4o sekarang udah punya emosi guys. Makin mirip manusia aja loh. Jadi ngeri nggak sih walaupun emoji? Dia udah bisa nyanyi, bercanda, ngedongeng dramatis, bahkan sampai jadi terapis ketika kita lagi anxiety guys. Alamak, makin multitalenta ya.
Kalian coba deh nonton full live demonya si channel OpenAI deh. Banyak banget hal yang bikin emes dari si GPT 4o ini. Pantas versi ini dikasih nama 4o. O itu singkatan dari Omni, yang artinya semua. Jadi maksudnya bisa semuanya. Oh, kalau enggak gimana kalau kita cobain sama-sama fitur terbaru GPT 4o ini. Kebetulan aku udah download. Jadi sini Jenny cobain, mumpung gratis. Kita buka dulu ya apps-nya di HP. Kita cobain yang bahasa Inggris dulu deh ya. My name is Jenny. Nice to meet you. Sure. What would you like to talk about? Anything specific on your mind? What version of ChatGPT are you? I'm based on the GPT-4 architecture. How can I help you today? I'm currently shooting my YouTube content right now. It's called Sini Jenny Ceritain, and we are curious about the amazing things you can do. That's awesome, Jenny. Cine Genie Chat Time sounds like a fun show. I can help with trivia, fun facts, brainstorming topics, or anything else you need to make your content amazing. What specific topics or questions are you curious about for your show? Sekarang kita coba dalam bahasa Indonesia ya. ChatGPT, coba nyanyi lagu opera dong. Bagaimana dengan ini? La 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 la. ChatGPT di sini membantu Anda sepanjang hari. Jawaban cepat, tak pernah ketinggalan. Siap membantu tanpa henti. Bagaimana? Bagus, sekarang coba nge-rap hip hop dong. Yo, ini ChatGPT di sini siap untuk menolongmu. Dari pagi sampai malam, tak pernah lelah untuk membantu. Sulit suatu masalah apapun resep maskan, tinggal tanyakan saja, pasti yang pecahkan. Dari utara sampai selatan, dari timur hingga barat, chat di sini takkan mau kecewa, pasti maksimal. Jadi ceritalah apa paling mesti oleh ChatGPT di sini, membantumu dengan senang hati. Ya, bagaimana Jenny? Oke, coba translate kata-kataku ini ke bahasa Jepang. Nama aku Jenny, dari sini Jenny Ceritain. Jangan lupa subscribe channel YouTubeku ya. ここからジェニーが話します。チャンネル登録するのを忘れないでくださいね。Semoga membantu. Terima kasih. Tuh kan, bisa banyak banget sih ChatGPT ini. Kalau gini caranya, ChatGPT udah bisa kerja full scale sama manusia nih. Bahkan ada yang udah ajak ChatGPT meeting kerjaan bareng loh. Can you summarize this meeting for us? Sure. So, in today's meeting, Lillian and Christine expressed their love for dogs, highlighting their loyalty, companionship, and how great they are with kids. Atau jangan-jangan, ChatGPT, are you planning to replace human? No, I'm here to assist and make things easier, not to replace humans. We make a great team, don't you think? I'm joking, ChatGPT. Got it. If you have any more jokes or anything else on your mind, feel free to share. Oke, udahan dulu ngobrol sama ChatGPT-nya. Daripada nanti dia jadi Terminator, gara-gara kesel, aku tanyain terus. Bercanda ya guys, tenang-tenang. Aku cuma iseng nakut-nakutin kok. Tapi sebenarnya perdebatan itu memang beneran sudah ada dari awal hadirnya AI. Dan bahkan saat baru direncanakan doang tahu. AI beneran akan menggantikan manusia nggak sih? Nah, sebelum kita buru-buru menjawab, mendingan kita pertimbangin dulu pro dan kontranya. Kita mulai dari pro-nya dulu ya, yang baik-baik. Pertama, mengurangi human error. Manusia tidak lepas dari kesalahan, bahkan saat bekerja. Tapi dengan hadirnya AI yang lebih akurat, hal ini jadi bisa lebih termitigasi. Misalnya kayak masukin data yang banyak dan lain-lainnya. AI ini siap sedia selama 24 jam dan 7 hari buat bantuin kita. Mereka tidak butuh istirahat, makan, dan liburan, alias nggak pernah burn out dan harus liburan ke Bali deh. Sehat walafiat selalu. Tidak bias dalam decision making. Walau ChatGPT 4o sudah ada emosi, tapi dasarnya dia adalah AI yang membuat, merekomendasikan keputusan berdasarkan data-data yang sudah ada dan dievaluasi secara programatis. Alhasil, tidak bias akan emosi, intuisi, dan lain sebagainya. Mampu mengerjakan pekerjaan repetitif yang ngebosenin.
Mau disuruh bikin laporan perusahaan selama 5 tahun, dia nggak bakal bosen ngeladenin kita. Cocok loh buat bos-bos yang suka ngasih kerjaan banyak dengan deadline singkat. Ups. Cost reduction. Untuk perusahaan yang memakai AI itu bisa save lebih banyak budget ketimbang meng-hire seseorang untuk pekerjaan yang dalam kapasitas AI. Jago ngolah data. Baik akuisisi data dan menganalisis, AI udah terbukti jago dan cepat serta efektif dibandingkan manusia. Karena AI punya otak komputasi, karena pada dasarnya dia superkomputer. Belum tentu kan semua orang bisa disuruh ngoding. Tapi kehadiran AI juga tentu ada kontranya. Namanya hidup ya. Ada sisi terang di sisi gelap. Ada sisi gelap di sisi terang. Yuk kita bahas kontra-kontranya sekarang. Implementasinya masih mahal. Walau bisa mengurangi cost human resource, tapi produk teknologi AI yang canggih dan masih baru ini masih dibanderol harga mahal untuk diimplementasikan. Kurang kreatif dan emosional. Bila dibandingkan dengan otak manusia, AI belum bisa mengalahkan manusia karena manusia bisa berinovasi dan bahkan menciptakan karya yang baru. Sedangkan AI belajar dari apa yang sudah ada dan bergerak dari sana saja. Jadi, walaupun dia bisa nyanyi, bisa ngeluarin gambar digital illustration yang bagus, itu tetap bukan karya orisinil. Improvementnya belum dari inisiatif. AI akan mengupgrade versinya hanya ketika punya pengalaman yang bisa dievaluasi. AI belum mampu belajar sendiri secara mandiri, kecuali ada data yang diberikan. Beda sama manusia yang kalau dikritik bos, langsung merasa tertantang. AI memang masih bisa berpotensi mengambil lahan kerja manusia. Beberapa pekerjaan memang terancam bisa digantikan AI. Seperti halnya revolusi industri dulu, apabila pekerjaan itu dianggap lebih efisien dikerjakan oleh AI. Perdebatan masalah etis atau tidaknya penggunaan AI masih panas. Apakah AI diperbolehkan untuk membantu pekerjaan atau tidak? Masih jadi perdebatan yang mendukung dan tidak. Misalnya, AI digunakan untuk mengerjakan skripsi dan lain sebagainya. Buat teman-teman mahasiswa, jangan ya. Tidak boleh karena itu kehitung plagiat. Sini Jenny simpulin. Nah, dari bahasan ini, aku simpulkan kalau kehadiran teknologi canggih AI atau bahkan teknologi dan kemajuan apapun, itu ada manfaat dan konsekuensinya. Ada pro dan kontranya. Intinya, manusia bisa mengikuti perkembangan zaman dan mengoperasikan AI atau ChatGPT itu tidak akan terancam digantikan kok. Malah justru dia bisa dianggap memiliki skill baru yang lebih berguna. Sedangkan manusia yang ketinggalan zaman dan nggak bisa mengoperasikan AI, nah mereka benar adanya terancam. Orang-orang ini harus punya kreativitas tinggi dan sensitivitas emosi kalau mau bersaing sama AI. Karena AI belum punya hal itu. Banyak juga loh case-case di mana AI ini sudah berguna sekali. Misalnya, sudah digunakan di dunia kesehatan untuk mendeteksi penyakit dan mendiagnosa secara spesifik dari data-data pasiennya. Jadi customer service yang online 24 jam. Dan masih banyak lagi. Jadi menurut aku, kita harus mengembrace perkembangan ini sambil membatasi hal-hal yang bisa dilakukan AI ke depannya. Ada pekerjaan yang bisa digantikan AI karena lebih efektif, tapi ada juga pekerjaan yang dimana hanya bisa dilakukan manusia, yang adalah makhluk sempurna dan tidak bisa ditandingi AI ini. Wow, bijak sekali ya. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Kalau kalian gimana tanggapannya tentang hal ini? Coba share di kolom komen ya. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya aku bisa bawain lebih banyak topik obrolan sama kalian. Kalau kalian punya ide topik apa yang mau dibicarakan sama aku, silakan banget ya. Dadah!